dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita semua bersama-sama diberikan kenikmatan, kesempatan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha dararamang sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu apa Bu temanya Bu? Kau udah tahu Ibu? Oh, Alhamdulillah ya. Jadi temanya apa? Butir-butir hikmah kurban. Jadi materinya sangat pas, sangat menarik sekali. Sesuai momen karena tidak terasa beberapa minggu lagi, beberapa hari lagi kita akan melaksanakan kurban ya. Dan info juga, alhamdulillah Masjid Nurul Falah untuk data sementara sudah 9 sapi dan OTW ke 10 sapi Bu. Ya, menginjak ke 10 sapi ya. Jadi barangkali Bapak Ibu yang mau berkurban boleh langsung menghubungi pihak panitia Masjid Nurul Falah. Jadi info sementara sapi alhamdulillah sudah 9 sapi dan menuju ke 10 sapi. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka ta'lim atau kajian pada malam hari ini dengan kalimat al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Asep Rohidin MAG, kepadanya kami persilahkan. Alhamdulillah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minasy shalihin. Basyarnahu bigulamin halim. Alayah. Alhamdulillah, jemaah yang Allah muliakan, para penonton TV DM, terima kasih juga penonton di media YouTube Nurul Falah. Apa ini? Passwordnya channel Nurul Falah ya. Ahlan wa sahlan, tak terasa Al-Ustadz baru menyampaikan baru kemarin rasanya setahun menyembelih hewan kurban. Hari ini sudah masuki tanggal ke-26 Zulqa'dah. Tinggal 4 hari lagi.
Menurut hisab insya Allah 1 Zulhijjah itu jatuh hari Selasa. Dan Idul Adha alhamdulillah serempak seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Sami Bu ayeuna Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Beres ya? Beres. Kompak semuanya. 10 Zulhijjah. Insya Allah ya, nanti akan jatuh hari Kamis tanggal 29 Juni. Saya perlu ingatkan, berarti tinggal berapa hari lagi, tinggal hitung mundur aja. Ya, 14 hari lagi. Makanya tema yang disampaikan oleh Pak DKM bagus sekali. Saya sampai usul temanya ini, butir-butir hikmah kurban. Kenapa saya ingin menyampaikan hikmah? Pak, kurbannya belum. Hikmah itu kan mestinya sesudahnya. Hikmah itu dampak positif ya. Hikmah sholat tanha anil fasya wa munkar. Ya. Hikmah zakat tutahhirhum wa zakihim biha. Hikmah saum la'allakum tattaqun. Sengaja saya sampaikan di awal sebelum Idul Kurban, maksudnya untuk memberikan motivasi. Terusan Kesepuhan masjid menyampaikan, saya tanya tahun yang lalu berapa? 14 ekor sapi. Sampai malam ini tadi Ustaz menyampaikan sudah memasuki sapi ke-10. Saya sampaikan kepada beliau, insya Allah tahun sekarang harus lebih dari 14. Ya, 20 lah cekap. Ya. Yuk kita lihat langsung, karena waktunya sangat terbatas, 1 jam sampai pukul 9 nanti. Itu pun kalau ada waktu dan dialog sampai pukul 9. Di fotokopian materi yang disampaikan ada berapa Pak? Ada 6, ada 7? 7 ya? Ya. Kita mulai yang pertama. Rujukan ayatnya ada 5. 1 Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Al-Maidah surah 5 ayat 27. As-Saffat surah 37 mulai ayat 100 sampai 107. Kemudian lagi surah 29 ayat 2 ayat 3. Al-Hajj surah 22 ayat 28 sampai 27. Itu rujukan-rujukan dalam Al-Quran tentang kurban Pak. Nah, dari 5 ayat tadi kita coba langsung simpulkan pada jemaah, kurang lebih ada 7 hikmah. 1 Al-Kautsar, kita simak ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar, nikmat yang amat sangat banyak. Ada 2 makna al-Kautsar. 1 nanti telaga al-Kautsar di surga nanti. Untuk umat Rasulullah SAW, mudah-mudahan termasuk kita. Jaminan dari beliau, siapa yang minum air dari telaga Al-Kautsar nanti di surga, dijamin tidak akan haus selamanya. Tapi ada yang ditolak nanti. Ketika rombongan umat Rasul datang mau minum telaga Al-Kautsar, ya, oleh Rasul dipanggil ummati, ta'ali. Malaikat mencegah, jangan ya Rasulullah, dia bukan umatmu. Loh kenapa? Kan sekujur tubuhnya min asaril wudu, bekas wudunya memancarkan cahaya. Bukan muajalin. Ciri umat Rasul yang tidak heran itu, bekas wudu kita ini akan memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Malaikat berkata, benar dia dulu umatmu, tapi setelah kau wafat, dia banyak melakukan amaliyah yang tidak kau contohkan. Naudzubillah min dzalik. Mana Al-Kautsar yang kedua adalah di dunia Rasul, diangkat jadi Rasul, dapat wahyu, Futuh Mekah dan sebagainya. Apa Al-Kautsar pada kita? Nikmat pada kita? Mual hitung. Wa in ta'udu ni'matallah la tusyuha. Nah, sebagai konsekuensi logisnya, setelah Allah memberikan nikmat, datang perintah, fasholli
li rabbika wanhar. Maka berikanlah sholat olehmu karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang terputus ayah. Jadi Allah tuh beda dengan kita manusia. Sok Bapak kalau kerja di perusahaan, saya tanya, kerja dulu apa upah dulu? Oh, gawe heula kan upah. Macam gawe sana mana gaji saya? Panjung kecil kopi. Dagang dulu, ngitung untung dulu. Dagang heula. Tani dulu, panen duluan. Tani heula. Kalau kita ingin dapat upah, seleri, penghasilan yang banyak, ya kerja yang bagus. Allah aja dibalik. Allah menciptakan bumi langit dulu, lengkap dan segala macam kenikmatannya, baru datang perintah. Hebatnya Allah. Dan ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah, kebaikannya falinafsihi, kembali kepada kita sendiri, bukan untuk Allah. Itu. Satu, merujuk ayat ini, maka bisa kita simpulkan yang pertama, hikmah kurban itu adalah bukti syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah pada kita. Itu Pak. Ya. Jangankan kambing, sapi, kekayaan, semua termasuk badan kita ini, nyawa kita ini, nggak mimpi kita lahir ke alam tanah ini. Semua ada pemberian nikmat dari Allah. Saya tanya Bu, kalau kita kurban hanya seekor kambing, sekira 3 juta atau 4 jutaan, banyakkan mana? Banyak seekor kambing atau banyak nikmat yang Allah berikan pada kita? Wah, jauh Pak. Tapi nah pedit keneh waya itu. Nah, mulai. Pedit keneh waya nih harese. Padahal harta pemberian dari Allah. Badan panca indera kita ini pemberian dari Allah. Dulu kita lahir ke alam tanah ini, cung, siapa yang bawa mobil? Ada. Ada yang bawa harta. Tidak ada selai benang pun yang nempel pada badan kita. Gulitikan buligil orang dalam keadaan tidak bawa apa-apa dan tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'an. Dengan rahman rahimnya Allah, kita tumbuh berkembang, anak-anak SD, terus saya bekerja sampai jadi pejabat dan sebagainya. Semua itu ada Al-Kausar, rizki pemberian dari Allah. Makanya sudah seharusnya kita berterima kasih pada Allah. Ya, terima kasih dalam bahasa Al-Quran disebut syukur. Ketika kita bersyukur, saya ulangi, bukan untuk Allah. Kebutuhan sapi berumah letik peceklek begeng itu kebutuhan Allah mah. Semua manusia beriman bersyukur kepada Allah tidak akan menambah kekuasaan Allah. Kufur murtad kabeh tidak akan mengurangi kegagahan Allah. Allah sudah maha gagah, maha kaya, maha segalanya. Tetapi kembali untuk kita. Sebab Ibrahim 14 ayat 7. Udah apa semua ya? Wa izza'azna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Syukur nikmat ditambah. Jangan khawatir uang yang belikan sapi berapa per orang Pak di sini? 3 juta? 37. Udah lengkap dengan itu ya, operasionalnya kan? Iya, murah banget Bu. Makanya kalau ada orang dikasih nikmat, tidak bersyukur pada Allah, namanya punten, bahasa Sunda mah buga kaera. Ya. Baik, kita lihat nikmat Allah tadi Al-Kausar ini. Kalau nggak ditunjukkan gini, kita tidak akan merasa. Nih Bu, di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita nih. Masya Allah. Eta di Walungan Bu, eta ikan salmon Pak. Mau di kalengan teh ya, gini semaha sakaleng letik teh. Bu, tinggal nyanak baskom 5 ewang pek alaan tuh. Insyaallah. Ya. Abdi di lautan nih lihat. Sejak dulu sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan bumi langit dan segala isinya termasuk lautan. Tos kumplit jeung laukna Pak. Manusia begitu zaman primitif dahulu, tugasnya, kerjanya ngambil ikan di laut. Barijeng teu dipelakan. Sejak zaman cara manual, diusupan, dijaring, sekarang pakai tengkot-tengkot besar, kapal besar, sakali ngala,
bukan kiloan, bertonton Pak, Masya Allah. Nih kita lihat, cepat-cepat ya. Pak, itu sekali ngalah Bu, Masya Allah. Dipelakan terus, dipelakan dialan terus sibatan beak laukna kakak beak nyawa. Nah, coba kita ada menteri kelautan ya, ada program nggak menteri kelautan melak pauk ke laut? Nggak ada. Yang ada program gimana cara ngeruk Pak ikan di dalam laut. Tapi kapal siapa antar negara itu para but, Masya Allah. Atak sekali tebegah ka era manusia diberi rezeki kalau berlimpah pasolli li rabbika wanhar, cuma diminta kurban setahun satu ekor kambing masih lebar kene. J. 2. Al-Maidah 27. Apa itu? Bukti pengabdian seorang hamba kepada Allah. 1. Bukti syukur, gitu kata kuncinya. 2. Bukti pengabdian. Timbul pertanyaan, kenapa harus mengabdi kepada Allah? Ya, kenapa mesti mengabdi? 3 jawaban. 1, karena diperintah Allah. Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, kenapa kita harus mengabdi kepada Allah? Karena hidup di dunia ini sementara. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia. Pindah alam ke alam barza. Setelah kita mati, kemewahan, harta, pangkat jabatan tidak ada secuil pun yang kita bawa yang bisa membela kita, kecuali harta yang sudah kita titipkan pada Allah sebagai qardon hasanan, infak, sedekah, zakat. Ketiga, kenapa kita harus mengabdi pada Allah? Karena nanti di yaumil kiamah kita akan dihisab oleh Allah. Wa may ya'mal mithqal dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqal dzarratin syarra. Ya, tidak perlu saya jelaskan, sudah paham semua, biar hemat waktu. Nah, dulu pada generasi manusia pertama zaman Nabi Adam alaihissalam, pengabdian kurban itu sudah ada. Nah, simak ayatnya. Kalau ditanya kapan sejarah kurban mulai, ada sejak manusia pertama, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kurban itu bukan syariat baru. Datang Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW menyempurnakan syariat yang dulu Allah perintahkan pada nabi-nabi terdahulu. Waslu alaihim naba abnai Adam bil haq. Allah merintahkan, ceritakan oleh Muhammad kepada mereka, kita semua, kisah 2 putra Nabi Adam dengan hak. Sebab itu Qabil dan Habil. Dilancet buat deh. Dari 40 sekian putra Nabi Adam, tiap hari itu kembar 2. Laki perempuan, laki perempuan. Dulu. Nah, nikahnya siapa? Disilang, Pak. Ini laki perempuan, laki disilang. Tidak boleh menikah yang nondah Nabi Nabi. Ini kembar. Ini siapa Pak Sami? Berarti nondah istilah Sundana ya. Dengan saudara kembar turun sirah gitu. Saya sunatnya itu. Loh kenapa? Kalau ini ayah seibu, nggak nyari yang lain. Dah kita macan ayah orang suka menak. Di manusia salam dunia dengan eta-etanya. Maka hukumnya dibolehkan dulu adik sama kakak. Nggak boleh haram ya. Itu nggak boleh. Anissa 23, 24. Nah, Qabil ini nggak terima nikah disilang ini. Inginnya nikah sama saudara kembarnya. Itu putra Nabi, Bu. Di manusia yang membangkang kepada Allah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Saha lain batur, putra Nabi Adam. Habil manampi we gambaran orang yang soleh.
Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla merintahkan pada mereka untuk berkurban. Izqaraba kurbanan. Sok kurban. Habil kurban dengan beribu yang besar, yang sangat indah, yang sangat bercintai. Habil adiknya, Qabil kakaknya, bebetian gitu we, harus buruk teh apa? Asal we cenah. Yang satu betul-betul melaksanakan perintah Allah dengan segala kesungguhan, keseriusan, yang satu asal-asalan. Maka apa yang terjadi? Maka Allah menyatakan fatuqabbila min hadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang satu diterima, yang satu ditolak. Yang terima siapa? Habil. Yang ditolak kurbannya Qabil. Begitu tahu kurbannya ditolak, Qabil bicara sama adiknya, apakah enggak aktulannaka, benar-benar kau akan aku bunuh. Lanjut ke adik. Makanya jangan heran ya kalau sekarang banyak pembunuhan, naudzubillah. Ya. Nah, qala Habil, orang yang soleh tengah lawan. Beliau menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima kurban dari mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, merujuk ayat ini kita bisa ambil satu hikmah bahwa kurban itu sebetulnya bukti pengabdian kita sebagai hamba kepada Khalik Allah Azza wa Jalla. Sok buktikan bahwa kita itu hamba yang benar-benar beriman, yang taat patuh pada Allah, yang ingin mendapatkan ampun Allah, yang ingin mendapatkan surga dengan cara buktikan pengabdian kita. Itu diantaranya menyembelih hewan kurban. Bade. Duaan ini kan, bade. Namanya 10 tahu 4 deh. Ayo. Jadi Pak, dengan kata lain, saya menangkap makna yang menggerakkan orang mau kurban, mau infak, mau sedekah, mau jihad karena keimanan. Kalaupun bunghar, kaya raya, malah ternak kambing, ternak sapi, di pentah hiji mah ku Allah lebar tuh Pak. Wana musim marema, gede batina, nuletik yang nyunatan insu, nu gede yang nikahkeun sinya itu ulah yentong. Kabili aya nu kitu di nurul pala, Rasul mengancam. Apa ancam beliau? Man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya sa'atun, kelapangan, rizkinya ada, luas, hewan korbannya banyak, tapi dia tidak mau kurban, maka janganlah dia sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Diusir ke Nabi. Tapi kalau iman yang sudah menggerakkan hatinya, apapun yang dimintakan oleh Allah, dia pasti akan serius. Contoh, Bu. Nah, tuh, yang kurban. Yuk, entong banyak kurban letik, cenah. Saya pengen yang gede untuk Allah menyeletik. Among, bung letik yang gede. Sayang mang nu gede aya hiji deui tapi geus ditawa ku si Aden eta Aden. Oh, juragan, kitu dongeng apa? Udah si ngambai mobil Mercy. Agaknya 50.000 terjadi. Minta izin dulu. Kalau nggak jadi sama saya aja ya. Ya silakan aja Pak, beli aja. Jadi tawar Pak, domba teh. Geningannya kadang-kadang saya kene anu miskin dibanding nu beunghar itu karena ibadah, da keimanan teh yang menggerakkan. Oh, jebi itu. Duit di mana? Leuwih 50.000 di batu. Leuwih. Lain leuwih. Ya ongkos kirim tuh nya anu miskinnya. Masya Allah, pakai ongkos kirim nah. Si Aden tadi mah aganjel 50.000 terjadi. Itu udah termasuk ongkos kirim Pak. Alhamdulillah Bapak bisa nabung lagi. Nampaknya hidayah turun tah kasih Aden tah. Aku gak ada si ngambai itu dah. Dialog. Nah, bentar Pak, saya mau nanya Pak. Nah,
Nah, berapa lama nabungnya? 10 tahun. Masya Allah. Hmm. Hmm. Masya Allah. Kok kenapa orang pas-pasan bisa kurban? Di lain pihak banyak orang yang kaya, pejabat tinggi, konglomerat, tapi Masya Allah, jangan pernah kurban. Sekali lagi, tadi, Al-Maidah ayat 27, keimanan. Ya, baik, hadirin Allah, bagi orang yang beriman, apapun akan dia lakukan, kalaupun menabung, setahun nggak nyampe, 2 tahun, beliau ini 10 tahun ceritanya baru nyampe kurban. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Dan yang akan dinilai oleh Allah itu kan bukan kurbannya sebetulnya, Pak, bukan dagingnya. Bukan mahal sapinya. Oh, saya mahal sapi 1 ton 200 juta. Belum tentu pahalanya dari Allah bisa mengalahkan dengan hamba Allah yang kurban dengan domba, letik, peceklek. Belum tentu, Pak. Kenapa? Lihat Al-Hajj 37. Al-Hajj 37. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakiyanu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya, darah-darahnya, tetapi melainkan yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya. Coba. Jadi jangan bilang nggak mampu sama Allah. Malu kita, udah beri rezeki yang banyak. Diciptakan, dilengkapi semua kebutuhan kita. Sok berusahalah. Tahun ini nggak bisa, bismillah. Dapat gaji, dapat salary, dapat untung dagang, pemberian apapun. Sisihkan, bikin kotak untuk kurban khusus. Ini untuk infak ke masjid, itu apa. Ya, yang rezekinya banyak, alhamdulillah. Tuh Pak, tinggal ngabelan di akod domat itu. Masya Allah. Nu penting saya punya bisa kurban, terboga ongkos yang ngirim di akod dua-dua tuh. Terus 3. Quran surah Al-Ankabut 29 ayat 2 sampai 3 memberi keyakinan bahwa setiap orang yang beriman pasti akan diuji. Saya ulangi. Hikmah kurban yang ketiga bagi kita ini adalah memberi keyakinan bahwa setiap orang yang beriman pasti akan diuji. Kita lihat sejarah kurban berikutnya pada Quran surah Al-Hajj surah 22 ya. Ayat berapa? Oh, As-Saffat. Surah 37 mulai ayat 100 sampai 107. Rabbi habli minas sholihin. Itu doa siapa itu? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah ya Tuhanku, anugerahkanlah padaku seorang anak laki-laki yang sobar. Doa sahabu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tok dawamkan. Abasyarnahu bigulamin halim. Allah langsung menjawab itu setelah nikah dengan istri yang kedua. Setelah di usia sangat sepuh. Tuh, tete pangkat Nabi, pangkat Rasul, Pak. Ngadoatin teu tok cer. Terus juga ngegaya cengek, top cewek, ente. Makanya kita siapa? Bukan Nabi, bukan Rasul, kan manusia biasa. Ketika kita berdoa, belum dikabul Allah, sabar. Loh kenapa? Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Kalau nafsu kita inginnya, tokcer, Pak. Sekarang doa akan dikabul, karena belum tentu kalau Allah mengabulkan kita saat ini dan apa yang kita inginkan pada Allah akan jadi baik. Bisa jadi sebaliknya syarrul lakum, jelek untuk kita. Nah, udah lahir, datang perintah Allah, ya bunayya inni ara fil manam anni azbuka fangdu madza tara wa ananda kadir. Ayahanda melihat dalam tidurku mimpi Nabi wahyu ya. Mimpi ibu bunga tidur ya tama. Apa ibu mimpi menang wahyu yo. Wahyu naon. Bagaimana pendapatmu Ananda? Qala Ismail menjawab, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minal sabirin. Ya, ini hebatnya Ibrahim berdialog dengan putranya masih remaja. Ini satu metodologi pendidikan anak, Pak.
Jadi kalau kita mau merintah pada anak, jangan langsung to the point. Ajak ngobrol, ajak bicara. Hebat Pak. Ini kalau dari sisi pendidikan, ini mah nggak kembangkan lah. Ayahanda jangan ragu, jangan bimbang kalau itu perintah datang dari Allah. If'al ma tuh, maka kerjakan saja. Aku siap disembelih kok. Demi, nah ini, memenuhi perintah Allah. Tak gitu nih iman apa dia pencit gimana? Satajiruni insyaallah minasyabirin, nanti kelak ayahanda akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Kita ini kadang suka kepedean. Kakak tahajud sebulan sekali, infak seminggu 2000 perak we di baheula. Ya, ini asa pang solehna, pang hebatna. Ketika datang musibah, ya, maaf, saya tidak bilang ujian, musibah. Dulu kita bahas kan, bahasa umum itu ada musibah kebagi dua, mungkin ujian, ya, mungkin peringatan, 3, mungkin siksaan. Kita suka merintih pada Allah. Ya Rabbana abdi kurang naon atuh itu ibadah teh. Sakitu tahajud terus-terusan, ngaji terus-terusan. Nah, batu tara salat, tara wudu, tara ngaji, eta sehat bae awakna. Nah, mulai. Dagangnya payu wae, mucekil wae. Jawabannya alam kabut, Pak. Nih. Ayat 3-nya. Dijawab oleh Allah nih. Asiban nas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja oleh Allah karena mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Allah menjawab di ayat yang ketiganya, walaqad fatannal ladzina min qablihim, sesungguhnya kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Dilihat di Al-Baqarah 214 ya. Nah, fala ya'lamullahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Apa tujuannya? Dengan ujian-ujian itu Allah nanti akan benar-benar tahu siapa yang sodaku, siapa yang kadibin, siapa yang benar, siapa yang dusta keimanannya. Nah, kita ini termasuk yang mana nih? Kalau sodaku, benar iman kita pada Allah, ketika datang musibah kita tidak akan frustasi, depresi. Geus Pak eureun tong ka masjid deui lah. Tahajud ngaji teh buktina geuningan naudzubillah min dzalik. Ya. Nabi Ayub alaihissalam, ya Nabi, ya Rasul, kaya raya, beli kekayaannya berlimpah, anak-anaknya soleh-soleh semua, diuji oleh Allah. Udah tahu kan ujiannya? Al-Anbiya 83 ya. Betul Bu? 83, 87 tolong dicek tuh, Al-Anbiya. Habis hartanya kena gempa, kebakaran, kemudian putranya wafat seketika semua, badannya dikenakan penyakit, di ujung rambut, ujung kaki, borok-borok, semua ada bilatungan. Sabar we. Anni masaniyad duru anta arhamur rahimin. Bukan memelas, merintih. Timbul keyakinan. Ya Allah, sungguhnya aku sedang timpa penyakit yang sangat merepotkan. Tapi aku yakin Kau Zat yang maha penyayang di semua. Ya, baik. 4. Mendidik supaya kita menjadi hamba Allah yang selalu siap untuk berkorban. Mendidik supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang siap untuk berkorban. Ini Pak, kurban itu, udhiyah itu hanya setahun sekali. Tapi pengorbanan untuk membela agama Allah itu harus siap setiap saat. Nah, dengan adanya perintah kurban tadi, fasholli lirabbika wanhar, mendidik supaya kita punya kepribadian, jiwa yang standby.
Kapanpun, dimanapun, ketika Allah memerintah, aku siap. Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS tadi. Ketika datang perintah Allah tadi, Ibrahim, pencit budak anjeun. Dan semuanya satu keluarga itu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan istrinya Siti Hajar alaihissalam, mereka sudah sepakat siap melakukan perintah Allah. Kenapa? Karena yakin ini perintah datang di Allah. Itu. Kalau orang sudah bicara dengan keyakinannya, Pak, ya, insya Allah kematian itu adalah sebuah keindahan. Saya ulangi, kalau orang sudah bicara dengan keimanannya, hatinya, badannya digerakkan dengan keimanannya, jangankan cuma berkurban seekor kambing. Semua harta yang dihabiskan pun, bahkan nyawanya pun diminta untuk dikorbankan. Kalau keimanannya udah bicara, samina wa ta'na. Mana buktinya? Contoh, waktu perang Badar itu kan 1 lawan 3, Pak. 313 muslimin, musuh 1000 orang. Perlengkapan, persenjataan, kendaraan, jauh berlipat-lipat buatan musuh. Di atas kertas, nggak mungkin menang. Tapi apa yang terjadi? Ya semua qadarullah, atas pertolongan Allah jadi menang. Karena keimanan. Yang membedakan kaum muslimin dan musyrikin dahulu ketika berperang, satu. Kalau umat Islam itu ingin mati karena syahid, sudah. Musuh sabaliknya sieun paeh. Nah sekarang, Rasul mengatakan, umat Islam mulai kemunduran. Kenapa? Karena apa yang dimiliki oleh tabiat kafirin dimiliki oleh sebagian kaum muslimin. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu yang disebut dengan penyakit wahan itu. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Itulah yang menjadikan musuh-musuh kaum muslimin berani banget pada kaum muslimin. Jumlahnya banyak tapi taubah seperti buih di atas air laut. Nah, begitu Nabi Ibrahim alaihissalam membawa putranya, iblis gak tinggal diam, Pak. Datang Nabi Ibrahim, dihasut beliau. Ibrahim, masa perintah Allah menyuruh membunuh anak? Dibaledog iblis itu. Lompat. Datang pada Siti Hajar. Anjeun mah aja geus ngandung budak, ngalahirkeun budak, hidup dan mati bertaruhkan. Ayeuna dibawa ku bapak dipencet. Halangan. Baledog deui. Teu kagoda. Ieu budak leutik keneh ka Ismail digoda deui, Bu. Manya bapaknya dek mayahan budak. Ya, di Bandung oge sagala kena maung urungakan anak kitu meureun-meureun itu bahasana. Baledog. Setan iblis tidak mental mempengaruhi keimanan ketiga hamba Allah ini. Ya kan diabadikan, Bu, kalau Bapak Ibu berangkat umroh sebelum ke Jamarot sebelah kiri ada Istana Raja di bukit tuh. Nah setelah itu ada Tugu Putih, Bu ya. Saya suka berhenti, bisu berhenti suruh pir berhenti, lihat ibu tuh sebelah kiri, yang mau foto silakan zoom. Itulah monumen dahulu tempat disembelihnya penyembelihan putra oleh ayahnya karena patuh pada Allah. Jadi bukan dongeng, Pak, itu nih. Ada bukti fisiknya. Maka jadilah Jamarot. Nanti tanggal 10, 11, 12, 13 kan dilempar jamaah haji. Dan 10 jumroh Aqobah saja. 7 kali menghadap ke Ka'bah, berdoa, Allahumma ja'alu hajjal mabruran wa zanaburan, gunting rambut, sah jadi haji. Hal awal 11, 12 atau 13 kalau napal sani, tiga yang dilempar. Ya, ba'da Jawa melemparnya habis duhur. Pula 7 kali berdoa kayak tadi. 200 meter jalan lagi, Wusto 7 kali berdoa. 200 meteran lagi, maju lagi, Aqobah yang terakhir 7 kali dan tidak berdoa, balik kanan langsung ke Mina. Nah, para jamaah haji yang kami bimbing, ya umroh, saya bilang, hati-hati, Bu. Kalau ada rasa malas soream di hotel, di maktab untuk ke masjid, lawan. Kenapa, Ustaz?
Di Mina itu, di Mekah itu, ya, pusatnya iblis. Posko nate di Mekah. Pusat kan tanah suci semua, suci tanah nama. Iblis yang dulu menggoda, setan dulu menggoda Nabi Adam, Nabi Ibrahim, tapi kayaknya can paeh, Pak. Karena dia ada transaksi Allah Azza wa Jalla minta supaya tidak dimandikan sampai yaumil kiamat, dan dia berjanji kami akan mendatangi manusia depan belakang kiri kanan supaya mereka tidak beriman kepadamu ya Allah. Makanya Rasul mengatakan masuk akal, bahagialah kalian wahai para sahabatku, hidup sejaman dan aku beriman kepadaku. Alhamdulillah sahabat. Tapi Rasul besar yang kedua, ada yang lebih bahagia lagi ketimbang kalian. Kaget sahabat, saya Rasulullah, umatku setelah kalian semua, mereka tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku. Sahabat, insya Allah termasuk ini pede. Termasuk kita. Kenapa? Logikanya begini, kalau para sahabat itu samina wa ta'na pada Allah Rasul, meren weda kanjeng Nabi lagi masih saya. Nah kita sekarang, alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, hidayatuddin, tekan terus pendaksaran para sahabat ngimpen jeung Nabi henteu, tapi alhamdulillah kita sangat mencintai beliau, beriman pada beliau. Ya. Nah, jelas ya? Baik, lanjut. Itu teh. Yang keempat, mapu. Ya. Adakah orang yang beribadah tidak ikhlas karena Allah? Tadi pengabdian itu ikhlas. Ada, Bu. Ini lihat nih. Ini saya ambil satu sampel. Dan Pak, ini maksud saya, demi melaksanakan pengabdian tadi, hamba Allah yang beriman itu akan selalu siap untuk berkorban. Ketika dia berkorban untuk Allah, pasti mencari yang terbaik. Contoh nih Pak. Nah, tuh. Sok, pun KPC mah, Pak DKM galih tak sapi bedek ya. Ah, 145 juta. Mau dibagi 7 berarti 20 jutaan ewang lah. Di kita 3.700.000. Ya mah kedah 20 juta. Mana sapinya segede naon? Dah. Cik kira-kira mun bapak ibu gaduh sapi sedekir siap dipecijang kurban. Masya Allah. Sekali lagi, kalau orang sudah yang menggerakkan hatinya ada keimanannya, nggak ada artinya sapi sedekir itu. Ya, nah mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas Bu ya. Baik, lanjut. Poin yang kelima, Quran surah As-Saff. As-Saff 107 mendidik agar kita yakin. Nah, yang penting Pak. Yakin apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hambanya menderita, sengsara, mati konyol tatkala taat melaksanakan perintahnya. Saya ulangi. Keberanian berkorban tadi, Nabi Ibrahim alaihissalam siap menyembelih putranya. Sebelumnya beliau dilemparkan ke gunungan api yang bergejolak oleh Raja Namrud. Desir. Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun, Hammam dan tentaranya sampai ke pinggir laut. Tenang aja. Nabi Musa alaihissalam dalam ikan paus 3 hari 3 malam. Tidak menangis. Kenapa? Karena para Nabi Rasul itu yakin Allah tidak akan membuat menderita, tidak mungkin bikin sengsara ketika taat melaksanakan perintah Allah. Paham? Kita buktikan. Para jemaah sekalian, para penonton TVDM, Bapak Ibu apakah pernah mendengar ada berita Pak DKM, eta kunaon, apa hangu itu, gitu lo bating tahajud. Ya. Ibu eta kata sosa beri kanal wae, kunaon atuh, gitu lo bating maca Quran.
Bahkan konglomerat di sini, kenapa sekarang naik beca, naik ojek ke masjid kemari gara-gara balik haji? Nggak akan ada apa. Yang ada sebaliknya. Yakin? Kena yakin ya. Asal kita benar-benar samina wa ta'na melaksanakan perintah Allah tadi, mengikuti sunnah Rasul betul-betul dan keimanan, hati yang ikhlas, maka insya Allah bukan kemiskinan tapi kekayaan, bukan sakit tapi kesehatan. Mana buktinya? Ini lihat 107 Sofat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah membaringkan putranya, pelipisnya di atas pahanya, siap digresek, dipencit. Ini ada beberapa riwayat nih. Ada yang mengatakan betul jadi disembelih, ada yang mengatakan tidak jadi. Nah, begitu saya membayangkan Pak, wallahu alam. Saya membayangkan, ya sebagai seorang ayah, Bu, mana tega sok mencit budak kulengan sorangan. Tapi karena keimanan pada Allah, sanggup mengalahkan cintanya kepada anak. Makanya bisa dilaksanakan. Ibu, cik, cinta ke Allah, cinta ke incu. Jadwal ngaus incu cerik, sok. Dek ngaji, dek ngasu incu. Pak, cinta ke masjid, cinta ke anak bisnis. Enjing Jumahan. Jam 11.52 ada lohor. Terus setengah 12. Diisuk di jam setengah 12. Terus sapotong-potong acan jelema konsumen anu meser ke ibu ke bapak. Setengah seperempat jam di pada Jumahan. Buku 20. Saya tanya. Lebih tinggalkan konsumen mal. Ke masjid. Mau ke masjid mau melayani konsumen. Nah gitu. Karena keimanannya, kecintaan kepada Allah mengalahkan kecintaan kepada anaknya, Ibrahim alaihissalam siap melaksanakan. Coba nanti periksa At-Taubah surah 9 ayat 24. Kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul, jihad fisabilillah harus di atas segala-galanya. Lalu kita akan masuk surga. Nah, apa yang terjadi? Nih ayatnya. Ulangi. Wa fadainahu bizibhin azim. Jibril, cepat ganti anak itu dengan bizibhin, seekor sembelihan azim yang sangat besar. Mubasir menyatakan, yakni seekor domba beribu yang besar yang diambil di surga yang dulu pernah dikorban oleh Habil. Begitu dibuka teh socana eta Ismail alaihissalam nu disangki tos mati bersimbah darah teh kakak gumujeng. Masya Allah. Nah itu yakin pada kurban. Ya, kok yakin? Jangan takut modal kurang, ya. Jangan takut aduh kayak kumaha apa tuh orang bersamimu modal ulah sieun. Kalau kita udah ada rezekinya saat teh, bismillah, kurbankan ya. Baik, kita lanjut. Yang keenam, mendidik kita supaya kita lebih memperhatikan kaum du'afa. Selain pengabdian, bukti syukur kepada Allah, itu semua kan hablum minallah. Kurban pun mendidik kita supaya hablum minanas. Mana faktanya? Wa iza wajabat junubuha faqulu minha wat'imul ghaniyal mutar. Begitu unta-unta itu atau hewan-hewan kurban itu, sapi atau domba udah mati sembelih, makanlah oleh kalian sebagian daripadanya. Siapa kalian di sini? Mudohi. Jadi bapak teh Pak Mudohi, ibu Mudohi diperintah ku Allah kamu tuang daging. Penolak Pak. Mas sering saya katakan di radio di mana-mana, orang yang tidak mau menerima bagian Mudohi itu orang sombong.
ku Allah dipasihan no eta wani nolak kan pamasihan di Allah. Fakulu minha, makan oleh kalian sebagian padanya. Minha di sini dan beberapa keterangan dijelaskan ya sepertiga itu sudah kebanyakan, bukan harus sepertiga maksimal. Ah ibu mualah, iwe sekedik eta nonton daging igana di kaos yang disayur yang kacang. Kita cek kena bapak kasepen di sop. Atina komo eta mau. Daging pingpina nyungkeun dua mah. Kabeh tuh. Eta mah sanes kurban nitip mencit. Mudohi haknya harus didahulukan oleh panitia. Harus didahulukan. Kalau daging misalnya sapi itu 140 misalnya biar mudah angkanya bagi 7 20 kilo ya. Bagi tilu ya amila 20 kilo bagi tilu 6 kilo atau 5 kilo. Nah sisanya 23-nya wat'imul qani'a wal mutarok, kasih makan. Mereka yang rela dengan kondisinya tidak minta-minta dan mereka yang minta-minta. Jadi kurban itu boleh Pak pakai miskin itu diutamakan. Wat'imul ba'sail fakir. Ya, ayat 28. Berilah mereka yang sangat-sangat sengsara, sangat fakir. Tapi al-qani'a juga tetangga, kerabat, pasien. Kalau bisa di wilayah kita ini ulah aya nu kalangkung, nu ngontrak, pasien. Jelas Bu ya? Nah, ini memberikan pelajaran kita supaya memperhatikan kaum duafa. Yang terakhir, mendidik supaya kita ikhlas selalu dalam beribadah. Kurban memiliki hikmah, mendidik agar kita selalu ikhlas dan beribadah. Mana ayatnya? Ini. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaqiyanalu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang akan dapat mencapai. Artinya, semakin ikhlas, Allah akan semakin menerima. Dia hanya kurbannya Habil. Ya, di Al-Maidah 27 tadi. Jadi sekalian, alhamdulillah selesai kajian kita. Ada waktu 10 menit kita manfaatkan. Fokus ya, kurban aja dulu. Saya tentang hikmah, pahamlah. Tujuan saya, mudah-mudahan saya pribadi, keluarga, penonton, hadirin sekalian termotivasi. Tong pertimbangan, Pak, kau si soek, Pak, tong maka kurban, kau si makan baik. Pak, tuh ganti motor ulah waka. Kurban dulu. Ya, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan? Mangga. Bismillah. Mangga, Pak. Mangga. Insyaallah. Terusnya kayak nambut, kayak itu kurban, gitu kan? Wih dinaros, eta nambut teh sangem mayarna. Kalau memang kita punya uang, tapi belum jatuh tempo diterima uang itu. Kurban kan dibatasi, yaumun nahar tanggal 10. Plus ayyamut tasyrik 11, 12, 13. Uang tuh bisa baru diterima nanti tanggal 16 misalnya. Namun telah boleh, berarti mampu. Tapi kalau aku mangkere mayar nama iman yo, kuat yo, injak mula, berarti belum mampu. Kalau belum mampu, jangan memaksakan diri. Nabung heula. Mesa juta, wih sejuta heula.
Tahun depan mungkin, tahun depan lagi mungkin. Ya, itu tergantung kondisi Bapak pinjam itu mampu bayar apa tidak. Ada cicil bayar nak entong, berarti termampu. Namun teh lah 5 juta, kayak cicil 2 tahunan entong Pak, atau maksakeun, berarti mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan kewajiban pada setiap insan kecuali menurut kadar kemampuan. Tapi ulah pura-pura termampu. Dari motor NMAX, misalnya itunya itu apa, bumi 2, sawah 2, istri. Makasih, baik. Mangga, Bu, kesempatan bagus. Saya menuhun. Kalau nggak ada, saya akan menyampaikan satu hal yang penting aja dalam kurban itu. Ini hadis ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta pisau yang tajam. Setelah dikasihkan, beliau memerintah lagi, asah lagi dengan batu. Sudah betul-betul tajam, beliau meletakkan kaki-kaki kambing di perutnya, kemudian sebelum menyembelih faqala, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Summa dohabi, dari saya mencit. Doa ini Rasul contohkan pada kita ketika beliau menyembelih kabsyen akrona ini 2 ekor gibas, sami doana, bahkan pernah puluhan, doanya sama. Ya Allah, terimalah kurban ini dari beliau dan dari keluarga beliau dan dari umat beliau. Diurang baheula kapungkur sok dipapai. Bapak wae kurban dari emah henteu, dari mah duit lagi menang nabung emak gitu. Bapana atos, mana atos, budak dipapai. Ucikal kahanap bayi-bayi di kurbanan. Nah, ini punten, ini mungkin perlu kita luruskan. Pada sunnah Rasul, beliau tidak mengatasnamakan istrinya, keluarganya, tapi atas nama beliau, tapi menyebut wa ali Muhammadin. Ya Allah, terimalah kurban ini dari beliau dan seluruh keluarga beliau. Kita pun sama. Allahumma taqabbal min Hasan, punten misalnya, wa min ahlihim. Kalau sapi 7 ya, Allahumma taqabbal min fulan, wa min fulan, pakai bin boleh. Abdul, Allahumma taqabbal bin fulan, terus tujuhan wa min ahlihim, dan terimalah kurban ini juga untuk keluarga mereka. Siapa keluarga itu? Ketika kita baca tasyahud, sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali. Keluarga itu keluarga besar ke bawah, Pak. Anak, istri, cucu, tuh itu keluarga. Jikalaupun hanya seekor kambing kecil misalnya, karena kita mampunya yang kecil, Bapak sembelih atas nama Bapak plus keluarga Bapak, itu semua dapat pahala. Kata saya mau nanya, bolehkah kita kurban dengan 2 ekor kambing? Boleh. Pun 10 ekor kumaha? Boleh. Benda 5 sapi, boleh nggak? Boleh. Wal badan ansab antin wal bakar ansab, itu batasan minimal, Pak. Kambing 1 orang, sapi 7 itu minimal. Iya sapi ya, tapi ngan kutiluan, tapi kabeli, boleh nggak? Boleh. Jelas, Pak? Baik. Ada pertanyaan? Belum terpancing. Satu hadis lagi. Dari Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan, ini penting sekali tugas kita nih, bagi panitia. Amaruni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dipinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya perintah khusus. 3 perintah. 1, an aku ma'ala budnihi, supaya aku berdiri, maksudnya mengawasi unta-unta atau hewan-hewan kurban. Berarti zaman Rasul pun sudah ada kepanitiaan, tanda kutip, untuk pakai SK atau ada orang yang ditugasi. Loh kenapa? 1, kalau kurban berjamaah itu lebih
lebih merata. Jangan sampai satu kampung beda RT, Bu. Pada imana kalangan kugang letik. Nu imah nyate ngagul imah budak cerik we. Dari RT hiji unku nu kurban teh. RT 2 nu kurban. Imah da kurban warga RT hiji pun da RT 2 pada imana pada embet. Satu. Yang kedua, min sya'airillah, syiarnya akan kelihatan nampak. Umat Islam itu bunghar. Daging dibagi-bagi. Waduh, ya kan? Itu lebih bagus. Boleh diwakilkan. Yang ketiga, an aku ma'ala budni bimana supaya punten, tidak ada penyimpangan. Eta daging teh 5 karung, apa karung kemas karung euy. Cek sapi teh opat tapi aya 2, kemana 2 deui ngarayap gitu 2 deui. Nah, ada pengawas di kita udah disiplin. Yang kedua, tugasnya perintah Nabi Ali bin Abi Thalib. Wan uqassimaluhu maha wa juluda wa jilal masakin. Aku diperintah untuk membagi-bagikan daging kurban itu, daging-dagingnya, kulit-kulitnya, pakaian-pakaiannya kepada orang-orang miskin. Punten, jadi nggak boleh dijual, Pak. Daging kurban tidak boleh dijual oleh panitia. Jual kulit aja, jangan rokok, nggak boleh. Bagikan semua. 2. Yang ketiga, wala u'tiya fi zazaratiha syai'an minha. Tidak boleh mengambil sedikit pun dijadikan upah untuk yang menyembelihnya atau untuk yang mengurusnya. Atau kan panitia, saya teh capek atau maunya di buruhan. Punten. Upami alim capek, ulah jantan panitia. Saya tegas Pak Kodem begitu. Panitia kita ratusan orang Pak, 100 lebih. Sapinya 20 ekor Pak. Banyak. Terus nanti panitianya, insya Allah akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah. Tentang rizki daging, jangan khawatir. Semakin ikhlas, Allah semakin akan berikan hak kita kontan di dunia. Mana faktanya Pak? Al-Hajj 22, 36 tadi. Wa idza wajabat juduwa faqulu minha wa at'imul qani'a. Wa qani'a ini termasuk panitia. Mereka rela dengan keadaan kondisinya, tidak minta-minta. Pasihan panitia. Sama dengan yang lain, pasien. Katanya, apakah adil itu harus sama rata? Tidak juga. Proporsional. Ini keluarga fakir miskin. Punya anak 1. Ini anaknya 12. Ini kasih saganting ewa. Anaknya 2 saganting, ya saganting. Adil itu. Proporsional. Panitia pasien 2 ganting. Lebihnya dari mana? Mudohi itu kita mintakan Pak sodakohnya. Selain uang ekstra untuk pengurusan, ya, kalau saya begitu Pak. Pak Mudohi, Ibu nanti diperkirakan dapat 6 kilo misalnya, atau 5 kilo. Kita ukur sapi pertama. Ridokah kalau disodakohkan 1 kilo aja untuk panitia? Oh, ridho Ustaz, watos panitia. Mereka tahu dalil karena sudah dibina oleh kita. Panitia nggak boleh ngambil bagian dari daging yang hak fakir dan miskin. Maka ada yang 2 kilo, ada yang setengahnya, ada yang ikut 2. Nu hiji mah hak modai kanggo panitia. Dikumpulkan oleh panitia. Masya Allah. Akhirnya panitia dapat juga. Terus tukang jaga gimana itu? Kan mesti bayar dia, proporsional. Bayar. Kalau nggak salah Pak Haji Tasim berapa di Bandung? 600 ya? 6,5. Oh, 100. Karena kalau diturunkan oleh kita mungkin karena kurang ahli Pak ya. Lama waktu Pak. 1 juta. Kami udah kontak ke tukang jaga, mohon bantu menurunkan daging saja, menyembelih Ustadz, ya, kemudian menurunkan daging mereka. Kalau yang nyisik mah ibu-ibu bayar itu, tapi tidak dari bagian dari daging kurban. Wala utiya fi jajaratiha syai'an minha, tapi diambil dari infak mudohi tadi. Yang 3.700.000 disuka pasti ada ekstra kan? Itu transportasi, konsumsi panitia, termasuk membayar jasa itu. Kan deh Pak, panitia ada jami Pak.
Ibu apa? Wayan atau wakatuang ke masjid meh heula hiji. Ah, lami. Dari malam kan ibu terus masak. Pagi-pagi sarapan yang kenyang. Mese daging kau ciroyom. Itu. Baik, mudah-mudahan manfaat ya. Disampaikan selamat melaksanakan ibadah kurban. Jangan lupa di antara amaliyah di Zulhijjah Pak, jangan lupa Rasul mengatakan satu bagi mudohi ketika datang satu Zulhijjah tidak memotong kuku dan memotong rambut sampai hewan kurban disembelih. Satu. Yang kedua ada saum yang disebut saum sunnah Arafah. Bukan terus sanal maudiyah wal baqiyah saum satu hari, yakni Yaum Arafah, di saat jemaah wukuf di padang Arafah. Kalau misalnya Idul Adha jatuhnya Kemis, naraponya saum. Dosa kita diampuni 2 kali, 2 tahun. 2. Yang ketiga, laksanakan Idul Adha lebih awal. Yang berikutnya, perbanyak sodako, perbanyak amal soleh di awal-awal Idul Adha ini, atau Zulhijjah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Maafkan segala khilafan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz yang sudah memberikan pencerahan materi bagi kita semua dan informasi untuk malam Jumat yang akan datang. Insya Allah pematerinya Ustadz Budi Hatoat LC, insya Allah. Terima kasih. Kita tutup dengan doa dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.